Wah, ada kasus baru nih. Ada anak-anak yang tidak mau pergi sekolah minggu. Wah, ada berapa orang nih? Wah, ada 3 orang. Terus? Habis itu, setelah itu, ada anak-anak yang tidak mau pergi sekolah minggu. Wah, ada berapa orang nih? Wah, ternyata ada 3 orang. Wah, saya harus menghubungi para agen supaya mereka mencari orang-orang yang tidak mau pergi sekolah minggu ini. Ada yang namanya Jeremy, ada namanya Yudi, dan Rama. Saya harus menghubungi para agen. Di mana mereka saat ini? Halo? Agen 1, cepat ke sini. Kita ada kasus baru. Oh, siap-siap, Komandan. Kita harus segera menyelesaikan kasus ini. Siap-siap, meluncur. Halo? Agen 2, segera datang kemari. Siap. Cepat. Siap, meluncur. Halo? Agen 3, kita ada kasus baru. Cepat datang kemari. Siap, meluncur Komandan. Ditunggu, segera. Siap, Komandan. Oke, semua sudah kumpul. Kita ada kasus baru yang harus kita selesaikan. Ada anak-anak sekolah minggu yang tidak mau pergi ibadah sekolah minggu. Dan kita harus menyelesaikan kasus ini secepatnya. Nah, ini ada data yang sudah saya kirimkan. Kalian bisa melihat. Di situ ada berapa orang? Ada 3 orang. Yang pertama namanya Jeremy. Kemudian ada yang namanya Wahyudi, ya. Terus ada Rama. Jadi 3 orang inilah yang harus kita cari. Oke, ini ada alat-alat komunikasi untuk semuanya saling komunikasi satu dengan yang lain. Dan ini ada senjata yang dipakai untuk siap-siap. Oke, semuanya siap? Siap, mengerti. Laksanakan. Laksanakan. Lapor Komandan. Ya, masuk agen 3. Bagaimana Target posisi? ditemukan. Siap Oke. untuk disergap. Oke. Kalau begitu terus dipantau, kami akan segera menuju ke lapangan. Bagaimana? Siap? Siap, Komandan. Siap, Oke. Komandan. Oke, kita berangkat sekarang. Perhatikan lagi, jangan sampai salah. Gimana ya agen kita yang lain? Hubungin Komandan. Halo, agen 3 di mana posisi? Saya di sini Komandan. Kita akan segera menyergap mereka.
Mereka sudah ditemukan. Oke, kita akan selesaikan misi ini. Semuanya siapkan senjata. Siap, Komandan. Ayo. Jangan bergerak. Kami mendapatkan laporan bahwa kalian tidak pergi ke sekolah minggu. Siapa tidak? Agen rahasia tahu. Sekolah minggu. Siapa sih Dani? Oh, agen rahasia bedanya. Oh, agen rahasia. Kenapa sih dia tuh? Tahu, ada agen rahasia kan? Ayo, bawa mereka. Nah, makanya kalian jangan nakal-nakal. Bawa mereka masuk sekolah minggu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan memulaikan ibadah Villa Kids kita. Mari kakak mengajak semuanya untuk siapkan hati, siapkan pikiran, bahkan siapkan segenap kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Puji Tuhan, oke, kakak simpan dulu senjatanya. Dan kita memulaikan ibadah kita. Oke, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memulaikan ibadah kami. Pada hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Haleluya. Bapa. Amin. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup kami anak-anak-Mu, di hidupku. Bapa, aku berterima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, hosana bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, nanti Kak Yeni akan membawa kita di dalam doa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana ya Bapa pada hari ini kami bisa untuk beribadah lagi ya Tuhan, walaupun kami belum bisa bersama-sama untuk beribadah di gereja, tapi kami percaya ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk bertemu Tuhan. Kami menyerahkan semua jalan ibadah kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus tolong pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah yang menjadi ucapan syukur doa kami menyerahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik semuanya, kita akan memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah terang. Ya. Kita rindu setiap kita anak-anaknya juga menjadi terang ya, di dalam dunia yang gelap ini. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus terang dunia. Dari surga jadi manusia, Yesus telah tebus dosa, supaya percayakan selamatan. Yesus aku terima di hatiku, hidupku jadi tak percaya, jadikan terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua percayakan selamatan. Yesus aku terima di hatiku, dan hidupku jadi terang bercahaya, jadikan terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, terus menyala, menceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, kini gelapku jadi terang bercahaya, jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang cintanya akan terus menyala, menceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Bahagia hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Yesus jadikanlah manaku, sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus jadikanlah manaku, sukacita, sukacita. Haleluya, 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 jadilah. Haleluya, 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 amin, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ambil Alkitabnya,
siapkan Alkitabnya, oke? Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami kembali boleh menerima firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan datang untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, amin, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari adik-adik yang belum tahu lagu ini, kita akan sama-sama belajar lagu ini. Tuhan, inilah hidupku, amin. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, haleluya, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi, haleluya, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, bahwa bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu.
Biar ya Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan datang untuk memberkati hidup kami. Terima kasih. Demikian juga dengan setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biar kami juga semuanya diurapi oleh Tuhan. Kami semua juga ya Tuhan Yesus boleh menerima firman Tuhan dengan hati yang fokus, pikiran yang fokus, tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur. Kami akan terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Tentu harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kita mau ya menjadi anak-anak ya yang memancarkan terang Kristus ya. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah bercahaya di tempat yang gelap. Adik-adik semua tentu punya lampu di rumahnya, punya enggak? Ya, ya pasti ada lah. Soalnya ada yang takut gelap mungkin ya, jangan takut ya, karena udah ada lampu kan. Ada yang takut gelap, takut ke kamar mandi sendiri, takut di kamar sendiri, ya kan? Oke, semua kalau punya lampu seperti tante nih ya, di atas ini ada lampu, tante bisa lihat lampu. Lampu ini terang ya. Kalau misalnya ruangan ini dimatikan semuanya dalam keadaan gelap. Lalu ada satu cahaya kecil ya. Entah itu dari lilin atau cahaya dari luar ya. Atau mungkin ada lampu kecil, wattnya kecil aja. Itu menyala ya. Biasanya adik-adik lihat nggak? Lihat nggak terang itu? Pasti kelihatan ya. Kalau nggak percaya coba yang lagi di rumah, lagi ikut ibadah ya. Kalian matikan lampu di rumah, di kamar, gak usah lama-lama, sebentar aja ya. Lalu lihat kira-kira ada, misalnya ada lubang ventilasi ya, atau ada lubang di bawah pintu ya kan. Kalau lagi di dalam kamar coba tutup pintunya, matikan lampu. Kelihatan gak cahaya kecil, walaupun kecil aja ya. Nah puji Tuhan, kita mau perhatikan hidup kita. Sudahkah hidup kita itu menjadi terang Kristus di tengah dunia yang gelap ya? Judulnya adalah bercahaya di tempat yang gelap. Kenapa? Dunia ini firman Tuhan bilang itu ada di dalam kegelapan. Kegelapan itu apa? Ya, kegelapan itu yang berarti dunia ini dikuasai dengan dosa ya. Dosa itu artinya perbuatan-perbuatan kegelapan, ya kan? Jadi untuk kita bisa menerangi tempat yang gelap diperlukan terang. Ya. Dan kita ini Tuhan taruh di atas bumi, ya. Tuhan taruh di mana kita ada di dalam keluarga, di mana kita beribadah, kita bergereja, di mana kita bersekolah. Tuhan kasih kita punya tugas bahwa kita untuk menjadi terang. Jadi terang di mana? Di tempat yang gelap. Puji Tuhan ya. Tante mau aja kita buka firman Tuhan ya pagi hari ini di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Filipi ayat 2, pasal 2 ayat 15 ya. Firman Tuhan begini bunyinya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Adik-adik semua ingat gak tema Natal kita beberapa tahun yang lalu ya. Ada tema Natal ya, kita berikan tema Shine Like Stars ya. Bercahaya ya, bersinar seperti bintang-bintang ya. Puji Tuhan. Adik-adik semua pernah lihat bintang di langit ya. Langit gelap, malam yang gelap ya, terbentang. Kemudian dihiasi dengan bintang-bintang bulan ya. Bintangnya kelihatan kecil aja kan, tapi itu kan jadi bagus ya, menerangi malam yang gelap, ada bintang-bintang ya. Firman Tuhan mencatat di dalam Filipi tadi bahwa kita itu anak-anak sekolah minggu Philadelphia Kids itu
diibaratkan seperti bintang-bintang yang bercahaya di dalam gelap. Seperti terang yang muncul, yang menerangi malam, yang menerangi dunia yang gelap. Tuhan mau kita menjadi seperti itu. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita, ya, yang tentunya menerangi dunia yang gelap. Apa itu perbuatan-perbuatan kegelapan? Yuk kita lihat yuk. Firman Tuhan mencatat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Ya, Efesus pasalnya yang ke-5. Ya. Tante mau bacakan buat kita di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Oke. Memang Efesus pasal 5 ya, ayat 8 mulai, memang dahulu kamu adalah kegelapan ya, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu apa? Terang itu berbicara tentang sesuatu yang baik yang Tuhan kasih sama kita, itu kita pancarkan, ya. Berbicara mengenai hal-hal yang adil yang dari Allah yang Tuhan taruh dalam kita, itu kita sampaikan. Terang itu berbicara mengenai kebenaran Allah yang ada di dalam kita, kebenaran Allah yang membenarkan kita, itu yang kita bagikan. Amin. Ya, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ya, di sana dikasih judul tentang hidup sebagai anak-anak terang. Coba kita lihat yuk di dalam ayatnya yang ke-3. Ini perbuatan-perbuatan kegelapan ya, yang dicatat bahwa ini tidak boleh ada dalam kehidupan anak-anak terang ya, di dalam ayat yang ke-3. Tetapi percabulan, apa itu percabulan tante? Percabulan itu adalah perbuatan yang tidak baik ya, cabul ya, perbuatan cabul ya, perbuatan yang melakukan ataupun memikirkan hal-hal yang tidak baik ya. Oke, perbuatan cabul ya, yang jorok-jorok, yang porno-porno, nggak bagus. Dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Lihat, disebut saja pun jangan di antara kamu, ya. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita ini anak-anak terang, orang-orang kudus, firman Tuhan bilang. Gak boleh ngomong-ngomongnya begitu. Kalau ketemu teman, ada film bagus, ya. Kita buka handphone nih. Selama ini kan sekolah, ibadah dari rumah, sekolahnya online, ibadahnya online. Handphone dikasih sama papa mama, ya, dipakai buat belajar, ya. Harusnya kita pakai buat belajar, bisa buat baca Alkitab, ya. Tapi kita pakai buat main game terus, buat nonton. Lalu satu kali ada iklan lewat, ada iklan, tapi iklannya nggak bagus, ya. Lalu asik kita nonton, kita panggil teman kita, mau lihat nggak? Ada film bagus, ya, bagus, tapi nggak bagus, ya. Kita bilang bagus, padahal nggak bagus. Kita tonton itu, ya. Dikatakan nggak boleh, ya. Film-film, ya, mungkin ada yang filmnya di situ tukang pukul lah, ya, maki-maki orang, ya. Film yang pakai baju belum jadi, ya kan? Terus kita tonton. Firman Tuhan bilang disebut aja nggak boleh, ya, diucapin nggak boleh, diumungin nggak boleh, ya. Kita nggak boleh bahas yang kayak begitu-begitu tuh sama teman kita, ya kan? Papa mama nggak tahu, kakak nggak tahu, guru-guru sekolah minggu nggak tahu. Hei, Tuhan tahu loh, ya. Kita nggak bisa sembunyi, ya kan? Mau kita sembunyi, kita mau sembunyi-sembunyi nonton di tempat gelap, di bawah kolong meja, di dalam lemari, ya, kita tutup selimut, ya. Kita mau sembunyi, tapi Tuhan lihat. Tuhan dari atas, ya, dia penuh dengan kemuliaan, dia menyinari seluruh bumi, ya. Kayak sensor tuh, cahayanya bisa sensor nih, ya. Tahu kalau ada spotlight, ya, ada cahaya lampu seperti di gereja nih, tante lagi berada, ada lampu di tengah, ya. Itu menyorot, ya. Tuhan bisa
periksa nih kalau ada nih yang coba sembunyi-sembunyi nih, ketahuan ya. Makanya nggak boleh sembunyi-sembunyi ya. Kita ini anak-anak terang, harus berbuat sesuatu yang nampak, yang dilihat orang-orang banyak ya. Nggak boleh buat hal-hal yang pikir orang nggak tahu ya. Sembunyi-sembunyi di dalam kegelapan katanya firman Tuhan bilang ya. Kita lanjut di dalam ayat yang keempat, yang nggak boleh ya. Ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Ya, nggak boleh diomongin, nggak boleh keluar dari mulut kita. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Sebagai anak-anak terang, firman Tuhan bilang, perbuatan anak-anak gelap itu yaitu tadi ya, cabul katanya, ya kan, serakah, terus ngomong kotor, ngomong sembarang ya. Dikatakan itu nggak pantas, nggak cocok buat anak-anak terang, itu buat anak-anak gelap ya. Dikatakan apa? Supaya kita bisa jadi terang ya. Yang gelap-gelap ini jadi terang, kita kasih pengaruh yang baik ya. Kita kasih contoh buat teman-teman kita yang suka ngomong kotor, yang suka keluar kata-kata menghina ya, mencaci maki ya. Kita kasih tahu, begini loh kalau sebagai anak-anak yang baik ya, sebagai anak-anak terang harusnya kita ngomongnya seperti ini ya kan. Dikatakan apa? Ucapkanlah syukur. Kalau ada teman kita yang menghina kita ya, teman kita yang menjelekkan kita ya, jelek kamu ya, terus dia menjelekkan kita ya, udah hitam apalagi ya, udah putih ya, udah sipit, udah belok kamu ya, apalagi keriting, rambutnya lurus mungkin ya, ya kan, udah mancung hidungnya, pesek hidungnya, semuanya diomongin ya. Jangan tersinggung ya. Dikatakan puji Tuhan, aku ini anak terang, aku ini ciptaan Tuhan, aku ini spesial. Amin. Sebagai anak-anak terang mereka suka melakukan yang tidak baik, yang jahat ya. Firman Tuhan bilang itu perbuatan jahat ya, perbuatan kegelapan. Tapi kita sebagai anak-anak terang yang kita melakukan adalah perbuatan kebaikan. Tadi apa? Sebagai anak-anak terang yang nyata hanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran ya. Terus ya, kita mau lihat ya di dalam ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Maksudnya begini ya. Oke, kita punya teman ada yang mungkin suka berkata yang gak baik ya. Bukan berarti kita musuhi, enggak. Jangan sering-sering bergaul dengan mereka. Tapi kalau mereka mau berteman dengan kita, oke. Jangan kita terikut dengan mereka. Kalau mereka mau berteman dengan kita silahkan ya. Gak apa-apa, mereka mau dekat dengan kita ya. Mungkin mereka merasa nyaman karena kita jadi berkat buat mereka ya. Perkataan kita bisa mengubahkan mereka ya. Gak apa-apa berteman dengan siapa saja, tetapi tidak boleh kita berkumpul terus dengan mereka dan akhirnya kita punya perkataan seperti teman-teman kita yang biasa ngomong sembarangan, ngomong-ngomong kotor ya, kayak firman Tuhan tadi. Bukan kita yang menjadi terang, kita yang menjadi gelap, anak-anak gelap ya. Kita perlu berhati-hati ya. Bukan berarti kita musuhi mereka, tetapi kehadiran kita boleh menjadi berkat buat teman-teman kita yang lain ya. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka ya, tetapi doakan mereka, kasihi mereka ya. Puji Tuhan. Di dalam, yuk kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 1 Tesalonika ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Apa sih maksud ayat ini, Tante? Firman Tuhan tadi bilang kalau kita ini anak-anak terang ya. Anak-anak yang ada terang Kristus di dalam hati kita. Kita punya terang Kristus dalam hati kita. Lalu dikatakan anak-anak siang. Diibaratkan itu seperti anak siang. Siang itu ada matahari, ya kan? Siang itu orang bisa lihat. Kalau ada terang, ada lampu dalam satu ruangan, kita bisa tahu. Oh, ini ada drum di sini. Oh, ini ada keyboard. Oh, di sini ada mimbar, ya. Kalau kita berkaca, ya, terus di tempat yang terang kita bisa lihat. Oh, di sini ada kotor. Kita bisa bersihkan. Oh, rambut saya berantakan, saya bisa rapikan, ya. Itu anak-anak terang, ya. Dikatakan diumpamakan seperti anak-anak siang. Tapi coba kalau kita lagi gelap.
ya kita jalan waktu malam ya, nggak ada lampu. Kita bisa lihat nggak ada batu di depan kita. Kalau kita nggak lihat terus nggak ada lampu lagi ya, yang ada kita keinjak atau kita tersandung, kita bisa jatuh. Waktu kita berkaca di tempat yang gelap, kita nggak tahu ada kotor mungkin, baju kita mungkin kebalik, ya kan, rambut kita berantakan, ya kita nggak tahu. Ya, makanya Tuhan bilang kita sebagai anak-anak terang ya jadi anak-anak terang ya, nggak boleh jadi anak-anak gelap. Kenapa? Dunia ini udah gelap ya, mereka nggak tahu mana yang benar ya, mereka nggak tahu apa itu kebenaran ya, yang mereka tahu cuman kata-kata kotor ya. Bagaimana mereka tahu bahwa ternyata ada kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang memberkati kalau kita nggak jadi terang di sana? Dikatakan kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Lalu di dalam ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Apa sih maksudnya ayat ini? Firman Tuhan mengingatkan kita ya. Biasanya kalau siang-siang disuruh tidur siang ya, benar? Enak tidur kan? Ya. Kalau tidur dia udah nggak mau tahu, yang penting tidur aja, dia nikmatin tidur. Ya, contohnya sekarang nih, karena semuanya udah dari rumah mau ibadah, tapi bentar lagi kita mau ibadah tatap muka loh, seperti sekolah sudah bisa tatap muka ya. Istilahnya sekarang PTM, pertemuan tatap muka. Kita juga mau sekolah minggu PTM ya, sekolah minggu pertemuan tatap muka ya. Kita doakan, selama ini mungkin ada udah mager, malas gerak ya kan. Rohaninya udah tidur nih, keasikan dia ya kan. Udah malas mau ikut sekolah minggu ya kan. Nggak asik sekolah minggu, udah enak di rumah ya, bisa main handphone terus ya kan. Hei, bangunin dia, makanya kita jangan keenakan ya. Dikatakan baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain. Jangan kita terlena dengan keadaan ya. Kita jadinya sudah mulai terbiasa dengan situasi sekolah online, belajar online, jadi nggak mau kemana-mana, di rumah aja ya kan. Tapi akhirnya sudah malas ibadah, nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang lihat aku ibadah atau enggak. Kan semua ibadah dari rumah, enakan di rumah aja. Kan semuanya online. Hati-hati ya, jangan sampai kita dikatakan tertidur, dikatakan seperti orang-orang lain. Makanya firman Tuhan bilang, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yuk bangun lagi yuk, semangat lagi yuk. Kita mau ibadah lagi di gereja, ketemu teman-teman ya. Kita mau ibadah bersekutu di dalam Tuhan ya. Kita mau dengar firman Tuhan secara langsung ya kan. Kita mau alami Tuhan lagi ya, yang udah lama kangen mau ibadah ya kan. Ada yang mama-mamanya tanya kapan sekolah minggu, ayo mama-mamanya yang mau atau anak-anaknya nih, ayo ya. Kalau anak-anaknya oke, kita siap bikin sekolah minggu lagi, doakan bulan depan ya. Tentu sudah bilang sama Om Win, kita mau sekolah minggu lagi, ayo sekolah sudah boleh masuk, sudah boleh ketemu sama ibu guru, boleh tatap muka, kita juga sekolah minggu bisa. Ya, dengan prokes ya, dengan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan ya. Yang penting tubuh kita harus sehat. Gimana tubuh kita sehat? Kalau rohani kita juga nggak kasih makan. Kita harus punya rohani yang sehat, rohani yang kuat, supaya tubuh kita juga sehat. Yang dari dalam ya itu akan terpancar keluar. Ya, makanya kita perlu terang Tuhan ada di dalam. Bagaimana aku bisa menjadi terang? Ya. Kalau kita nggak punya terang Tuhan, kita nggak punya firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kita bisa menerangi orang lain, kita jadi terang. Tapi sudahkah kita berjalan di dalam terang itu? Sudahkah kita menjadi terang itu? Harus dari kita dulu. Ya, dikatakan oleh sebab itu, baiklah jangan tidur seperti orang-orang lain. Ya, ada teman kita yang udah malas-malas. Ayo semangat, yuk ibadah. Ya, adek, yuk sekolah minggu. Kak, ayo sekolah minggu lagi yuk, ibadah yuk. Kita doa yuk, kita baca Alkitab yuk. Ya, jangan malas-malas lagi. Ya, jangan keenakan tidur terus. Ya, yang ada nanti nggak bangun-bangun. Kita udah nggak tahu. Ya, jadi kita harus bangunkan. Ya, ini waktunya. Ya, kita mau kembali bersekutu, menikmati firman Tuhan. Ya, semangat lagi. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, dikatakan bahwa orang ya, kalau dia malam ya. Dia pun bisa keasikan tidur ya, dia udah nggak tahu waktu ya. Akhirnya mau bangun juga susah bangun pagi ya kan. Makanya kita bukan orang-orang malam ya.
Dikatakan bahwa di dalam ayat ke-7 itu sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ya, ini ibarat orang-orang yang berada di dalam kegelapan, ya, orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Dunia tidak makin baik, dunia makin jahat, ya. Orang yang buat jahat itu akan semakin jahat. Bagaimana dia bisa tahu yang baik? Kalau kita yang baik, kita tahu yang baik, kita tidak bagikan, ya. Kita tidak hidup di dalam terang dan kita hadir di sana. Makanya firman Tuhan diberikan judul bercahaya di tempat yang gelap. Kalau kita tahu ada perkumpulan teman-teman kita, ya, biasa melakukan kumpul-kumpul, ya, main game, tapi omongannya kotor, ya. Kasih tahu teman kita, ya. Tetapi kita juga harus jadi teladan dulu, hidup kita dalam terang, ya. Jangan kita bilang nggak boleh ngomong kotor, tapi rupanya di rumah kita ngomong kotor, ya. Itu namanya kita nggak bisa jadi terang. Bagaimana kita mau menerangi yang gelap, ya? Kita tahu teman-teman kita di sana suka berantem, ya. Kita hadir sebagai orang yang membawa damai, ya, mendamaikan. Ayo baikan lagi, ayo sama-sama lagi, ya kan? Kita ingatkan, puji Tuhan. Firman Tuhan buat kita di hari ini mengingatkan kita untuk kita hidup sebagai anak-anak terang. Tadi anak-anak terang tadi apa? Yang dihasilkan cuma apa? Kebaikan. Yang kedua apa? Keadilan. Yang ketiga apa? Kebenaran, ya. Terus firman Tuhan tadi pesan apa? Bahwa kita bukan anak-anak malam, ya. Yang hidup dalam kegelapan, kita anak-anak siang, ya, yang menerangi. Ya, dikatakan kita nggak boleh tidur terlalu nyenyak, ya. Terus kita biarkan, kita terlena, ya kan? Udah mulai lagi nggak aktif lagi, ya. Kita mau bangkitkan semangat kita, ya. Kita mau bangun, ya. Kita anak-anak siang, anak-anak terang, supaya kita bisa bercahaya seperti bintang. Ya, kalau malam bintang, ya kan? Kalau siang atau pagi, ya matahari, ya kan? Bercahaya karena terang Tuhan ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Tante mau ngajak kita lihat di dalam Filipi tadi sebagai ayat hafalan, Filipi 2 ayatnya yang ke-15, ya. Filipi 2 ayat yang ke-15, ya. Kita baca di kalimat terakhir dari ayat 15. Yuk, Filipi 2 ayatnya yang ke-15. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, ya. Sekali lagi yuk, Filipi 2 ayat 15, ya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, ya. Oke. Ayat hafalannya pendek, ya. Kita mulai aktif lagi yuk, hafalin ayat, gimana baca Alkitabnya, gimana jam-jam doanya, ya. Oke, kita mau jadi terang, kita mau jadi dampak, kita mau jadi berkat, ya, buat dunia yang gelap. Kita minta kasih Tuhan, terang Tuhan, ya, itu bercahaya di dalam kita, sehingga kita bisa memancarkan terang Kristus buat dunia yang gelap. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami harus menjadi anak-anak terang sebab kami adalah anak-anak terang di dalam Kristus. Terang Kristus bercahaya dalam hidup kami dan kami memancarkan terang Kristus bagi dunia yang gelap. Mari Roh Kudus terus hadir, terangi hati kami, hidup kami dengan firman-Mu, tuntun kami agar ketika kami boleh menerangi Tuhan Yesus dunia yang gelap menjadi anak-anak terang, hidup kami benar-benar boleh menjadi dampak, menjadi berkat buat teman-teman kami yang lain. Dan Tuhan Yesus tolong mampukan kami menjadi berkat di tengah keluarga, di lingkungan tempat kami bersekolah, tempat kami bermain Tuhan, di mana saja. Mari Tuhan terus urapi kami, anak-anak sekolah minggu, Tuhan tolong kami selalu dengan firman Tuhan. Engkau terus berbicara, kami ingatkan kami untuk setiap hal-hal yang kudus, yang baik, yang adil, yang benar, yang berkenan, itu yang kami lakukan. Sehingga nyata dan nampak perbuatan-perbuatan terang kami boleh menerangi dunia ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih memberkati yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Seluruh anak-anak, guru-guru semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan ibadah yang diberkati Tuhan. Tuhan tolong rencana untuk kami akan mengadakan ibadah sekolah minggu tatap muka.
Tuhan tolong segala sesuatunya, persiapkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang fit. Kami mau kembali beribadah Tuhan bersama-sama, berkumpul dengan teman-teman, dengan guru-guru, bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, kami berdoa dan kami bersyukur buat ibadah ini diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian, sampai berjumpa lagi minggu depan. Dadah. Adik-adik jangan lupa ya nonton video Villa Kids setiap hari Minggu jam 7:30 pagi. Videonya tayang di YouTube dan Facebook gereja kita, Philadelphia Family. Jangan lupa ditonton ya adik-adik videonya dan ajak teman-temannya. Jangan lupa nonton video sekolah minggu di YouTube dan Facebook Philadelphia Family. Jangan lupa nonton videonya di YouTube dan Facebook gereja kita. Ayo ditonton. Hai guys, jangan lupa nonton jam 8. Hai guys, jangan lupa nonton videonya di Facebook dan di YouTube. Philadelphia Family Penggara. Yuk, saksikan ibadah Philadelphia Kids. Philadelphia Kids di mana? YouTube ya. Di YouTube. Di gereja sebelah. Dan apa? YouTube, Facebook, dan gereja sebelah aja. Saksikan ibadah Villa Kids di YouTube dan juga di Facebook setiap hari Minggu jam 7:30 pagi. Jangan lupa subscribe. 1, 2, 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat-ingat.